senantiasa mengijabah doa-doa kita, mendengar doa kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala, ini Rajab kita udah masuk tanggal 10 Rajab. Jadi para guru-guru kita, para alim ulama kita mengajarkan kepada kita harus selalu banyak beristighfar, paling sedikit 100 kali atau paling sedikit 70 kali. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Terserah, habis maghrib boleh, habis subuh boleh, atau menjelang subuh boleh. Pegang tasbih kita itu yang panjang 100 kali, satu putaran aja, sebentar aja, cepet. Rabbighfirli warhamni wa, terus gitu, terus 10 kali selama bulan Rajab. Selama bulan Rajab ini supaya kita banyak bermohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli artinya Allah ampuni dosa-dosaku. Warhamni, sayangilah saya, berkahilah saya, rahmatilah saya. Wa tub alayya, dan terimalah taubat saya, tuh gitu. Nah, terus pada 10 hari yang pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab ada bacaan lagi, kita baca Subhanallahil hayyul qayyum, Subhanallahil hayyul qayyum 100 kali. Ba'da maghrib boleh, ba'da subuh boleh. 100 kali kita Subhanallahil hayyul qayyum, subhanallah. Artinya subhanallah artinya maha suci Allah. Hayyul qayyum yang maha berdiri, yang maha kuat gitu. Yang maha hidup. Hayyul qayyum, maha hidup, Allah maha hidup gitu. Nanti pada 10 hari kedua besok nih kita udah mulain, habis kita baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 100 kali, kita baca Subhanallahi ahadis somad, Subhanallahi ahadis somad 100 kali terus sampai tanggal 20. Ntar tanggal 21 kita baca lagi tuh Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 100 kali, tambah lagi dengan Subhanallahir raub, Subhanallahir raub, Subhanallahir raub. Itu begitulah yang diajarkan oleh para orang tua. Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keutamaan daripada bulan Rajab, inna Rajaba syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadana syahru ummati, gitu. Jadi kata Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwa sesungguhnya bulan Rajab itu adalah suatu bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bulannya Allah. Dalam kitab Durratun Nasihin atau di dalam juga kitabnya itu disebutkan bahwa bulan Rajab ini adalah sebut bulannya bulan yang peka, bulan yang tuli, yang dia hanya mencatat, yang dia menyaksikan amal-amal soleh hamba-hamba Allah, begitu. Nah, ini bulan Rajab bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana orang setiap dia beramal soleh akan dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 70 kali. Tuh, 10 sampai 70 kali. Kalau kita tadi baca Asmaul Husna, 99 asma Allah yang bagus-bagus itu, maka akan mendapatkan pahala menjadi kelipatannya sampai 70 kali. Gitu, 70 kali kali 99. Itu begitu. Ya, kita baca istighfar dalam bulan Rajab dapat 70 kali. Sekali 70 kali. Selawat kepada Nabi mendapatkan 10 sampai 70 kali. Itu dalam bulan Rajab nih, subhanallah. Ini bulannya Allah, gitu. Wa sya'banu syahri, Sya'ban bulannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ kita banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di bulan Sya'ban nanti itu ada bulan pertengahan disebut namanya nisfu Sya'ban. Nanti pada pertengahan Sya'ban malam 16 atau malam 15. Nah, kita disunahkan, para alim ulama ngajarin kita supaya pada malam Sya'ban itu, malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban itu kita disunahkan buat baca suratul Yasin. Suratul Yasin diniatin, minta kita supaya diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima amal ibadah kita. Yasin yang kedua kita niatin supaya kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat, zohiron wa batinon, dalam ketetapan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada niat yang ketiga, surat Yasin yang ketiga kita baca niatin supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu
Dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita ketemu lagi bulan Sya'ban yang akan datang, begitu. Itu pada pertengahan bulan Sya'ban. Nanti begitu kita. Lalu orang-orang yang senantiasa, karena itu bulannya Rasulullah SAW dalam bulan Sya'ban itu, maka orang-orang yang senantiasa dia berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis yang lain bahwa inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jadi katakan dalam surat At-Taubah ayat 36, sebutkan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya bilangan pada sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, gitu. Jadi Allah udah atur perputaran bumi itu 12 bulan di dalam satu tahun, begitu. Nah, di dalam 12 bulan itu ada bulan yang istimewa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Ada yang disebut dengan diantaranya 4 bulan haram. Apa 4 bulan haram itu? Yakni bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Begitu. Nah, pada bulan-bulan itu dikatakan itulah ketetapan agama Allah yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri di dalam bulan yang 4 itu, dan yakni perangilah kamu orang-orang musyrikin, artinya orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, tuh suruh perang aja, suruh berhenti. Jadi dalam bulan haram itu Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, ya. Rajab, Muharram itu bulan Muharram dan Rajab supaya berhenti tuh perang, jangan dulu, katanya begitu. Kita menghormati bulan Rajab, begitu. Nah, lalu dikatakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu diketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berserta orang-orang yang bertakwa. Artinya bulan peningkatan takwa ini dari kita bersihkan johir kita. Johir kita bersihin, banyak mohon ampun Allah Subhanahu wa taala. Gitu, bersihin johir kita, banyak beristighfar atas segala dosa-dosa kita, banyak istighfar, ya, banyak menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga oleh alim ulama di sini, kembalilah kalian kepada Tuhanmu, beristighfarlah yang sebanyak-banyaknya atas dosa-dosamu, dan jauhilah segala perbuatan maksiat dan mungkarat dalam bulan haram ini, yakni bulan Rajab. Dan kemudian hal yang kedua, katanya para alim ulama katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosamu, segala dosa-dosa hamba yang bertaubat, dan akan menerima segala amal ibadahnya, dan akan dilipat gandakan dia punya pahalanya, yakni pada orang-orang yang berbuat ibadah secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang ketiga, yakni setiap amal ibadah Allah Subhanahu wa taala mengharapkan ridhonya, ya Allah, dari Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan, yakni pahalanya dimulai daripada 10 sampai daripada 70 kali lipat diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Sya'ban akan lipat gandakan dia punya pahalanya menjadi 700 kali lipat bulan Sya'ban tuh. Ini kan karena bulannya Rasulullah. Lipat gandanya pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan masuk bulan Ramadan habis Sya'ban. Maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan dia punya pahalanya bagi orang-orang yang beramal soleh di dalam bulan Ramadan menjadi kelipatan 1000 kali lipat. Subhanallah. Ini disebutkan oleh para ahli ulama oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada istimewanya juga daripada bulan Muharram, dari bulan Sya'ban ini. Dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, qala Rasulullah SAW, in aradtumur rahata waqtal mauta minal atashi wal khuruja ma'al iman wan najata minasyaitani fahtarimu hadhihi syuhuri kullaha bikasratis siyam wan nadama ala ma salafa minal athami wazkuru
khaliqul anami tadkhuluna jannata rabbikum bisalam. Jadi orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jika kamu itu menghendaki menginginkan ketenangan di waktu mati, jadi supaya kalau kita ingin dapat ketika mati kita dalam keadaan tenang menghadapi sakaratul maut kita tenang gitu kan. Dikatakan di sini kata Nabi, dan juga keluar daripada dunia dengan iman dan selamat. Jadi kalau kata Rasulullah SAW, kalau kamu mau mendapatkan ketenangan di waktu mau meninggal, keluar dari dunia ini dengan iman dan selamat daripada setan, ya, maka hormatilah bulan-bulan ini. Kayak kita hormati bulan Rajab, hormati bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, gitu. Hormati juga bulan Muharram, hormati juga bulan Ramadan, begitu. Itu serangkaian begitu ya, karena gitu. Dengan memperbanyak puasa, Rasulullah tidak puasa yang banyak kecuali bulan Rajab, bulan Sya'ban. Rasulullah banyak puasa tapi tidak penuh, ya, tidak boleh. Lalu bagaimana kita ingin dapat puasa Rajab juga pengen? Nah, waktu kita niat sholat puasa Senin Kemis, kita bisa mendapatkan 2 pahala. Ya, waktu kita lagi pagi-pagi sahur itu jam 4 pagi kita niat nawaitu shauma ghadin an ardain sunatan li yaumil isnin wa rajaba sunnatan lillahi ta'ala. Jadi kita dapat bulan Senin dapat, Rajab dapat, Khamis juga dapat. Nawaitu shauma ghadin, gitu kan? Li yaumil khamis wa rajaba sunnatan lillahi ta'ala. Kita dapat bulan Rajab dapat, Khamis juga dapat. Ntar begitu juga, gitu. Jadi double kita punya pahala tuh. Subhanallah. Tuh kemurahannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Menyesali segala dosa-dosa kita, yakni kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mengingat kepada Allah yang telah menciptakan manusia dengan selamat. Begitu. Nah, ini kita alhamdulillah, walaupun ini kita bulan Rajab sebulan sekali kita masuk, kita udah masuk dapat bulan Rajab, dapat pahala yang besar. Tidak ada sebuah yang selalu dicintai oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat Allah turun, dia mencatat hamba-hamba Allah yang sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kursi yang lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bersama orang-orang yang dia duduk menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tuh hebatnya, keistimewaan daripada orang-orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam bulan Rajab, keistimewaan seperti itu. Lalu istimewaan apa lagi? Bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitul laylatal mi'raji nahran ma'uhu ahla minal asali wa abradu minas salji wa atyabu minal miski. Fakultu li Jibril liman hadza, qala liman shalla alaika fi Rajab. Tuh. Nih. Pada malam Mi'raj, kata Rasul, aku melihat sebuah sungai yang airnya lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada es, lebih harum, lebih wangi daripada minyak kasturi. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, bagi siapa atau untuk siapa ini wahai Jibril? Jibril menjawab, yakni bagi orang-orang yang banyak membaca salawat untukmu dalam bulan Rajab. Subhanallah. Jadi kita banyak salawat bulan Rajab. Mana itu tadi tasbih tuh? Nih 100, 1000 kali, putar sebentar. Istighfar 1000 kali, salawat 1000 kali, nggak sampai 5 menit. Kalau udah gape, kalau kata orang Betawi bilang, kalau udah gape cepet.
Lah iya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim, terus sampai 10 kali pakai jari kita deh. 1 seputaran wa, terus nanti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli, terus. Mau kapan lagi kita mendapatkan pahala yang begini besar? Kita kan jadi kata, kita selalu bilang bahwa saya ana hubbu Rasulullah, saya pencinta Rasul, tapi selawat aja nggak mau kita. Selawat aja kata kebanyakan bid'ah. Selawat banyak-banyak bid'ah katanya. Selawat dia kagak mau. Tuh, coba. Padahal banyak hadis-hadis Nabi yang menggambarkan tentang betapa keutamaannya orang berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak ada apa-apanya wali-wali Allah itu. Mereka itu lebih hebat daripada kita, nggak ada apa-apanya. Mereka tidak akan menjadi wali-wali Allah kalau mereka di bibirnya itu bukan ahli istighfar, bukan ahli salawat, ahli zikir. Mereka itu, masya Allah. Makanya ada hadis qudsi menggambarkan kalau orang yang sudah dia betul-betul menjadi wali Allah, sudah dekat dengan Allah, belum diucap, baru kedak-kedak di hati sudah Allah kasih. Kalau timbang jalan di air itu mah kecil, terbang di atas angin kecil. Cuman kenapa di zaman Rasulullah Allah tidak memperlihatkan itu? Ya. Ilmu-ilmu di zaman Nabi Allah Adam sampai pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua ilmu ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau timbang jalan di atas angin kecil, Rasulullah langsung ke Sidratul Muntaha, 7 lapis bumi, 7 lapis langit tembus dalam waktu sepertiga malam. Masih kurang hebat. Kalau baru di atas jalan udah sajadah di jalan kecil itu semua. Yang disebut dengan saifi angin, ilmu saifi angin kecil, jalan di atas air kecil. Karena apa? Kalau Allah sudah menghendaki, semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hai air, kasih dia jalan. Jalan. Hai angin, anterin dia, anter. Gitu. Sebagaimana juga Nabi Sulaiman alaihi salam kecil. Nggak ada yang tidak mungkin. Kalau sudah jadi, makanya kata Allah dalam hadis qudsi yang lain sebutkan, kalau hamba-hambaku dia sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar sebenar-benarnya takwa, aku akan menjadi pendengarannya. Artinya apa? Sebelum kita ngomong Allah udah dengar apa yang isi hati kita. Begitu maksudnya. Aku akan menjadi jalan kakinya, aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi telinganya. Sebelum kita orang tahu, kita udah tahu begitu. Itulah yang disebut gambar. Ini nanti masuknya ke ilmu makrifat. Yang disebut makrifat itu tinggi, itu ke sana. Ini kita pakai ngaji kulit aja nih kita nih, ngaji kulit, baik bersih hati kita aja deh. Ngaji dalam tuh dalam tuh. Itu hadis yang menggambarkan tentang makrifatullah. Kita baru syariat aja nih kita belajar nih. Kita belajar syariat. Ya, baru syariat, baru kita belajar. Kalau kata orang belajar baru kulitnya doang. Tapi untuk memang dari awal dulu itu nggak ada orang tahu makrifat terbang tinggi, nggak ada. Kalau kita udah sampai tingkatan makrifat, kalau sudah semuanya, masya Allah. Gitu. Nah, jadi selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu besar hadiahnya. Sampai sebegitu Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan di dalam akan diberikan minum dari telaga yang disebut bukan sekedar telaga Kausar. Ada juga namanya Sungai Nahron Rajab. Ada Sungai Rajab namanya. Airnya lebih manis daripada madu, sejuk dinginnya lebih daripada es. Wanginya, harumnya lebih daripada minyak kasturi atau minyak misik. Masya Allah. Nabi tanya, bersiapa itu ya Jibril? Itu akan diberikan buat orang-orang ahli solawat, yang dia memberikan solawat kepadamu, yang banyak membaca solawat atasmu, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Nah, ini bulannya banyak-banyak kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, sekelumit ini mudah-mudahan ada manfaat buat kita. Semoga dalam bulan Rajab ini Allah beri keberkahan. Maka kita doa, di ujung doa kita selalu baca Allahumma barik lana. Ya Allah, berikanlah keberkahan buat kami fi Rajabah, di dalam bulan Rajab. Wa ballighna Sya'ban, sampaikanlah kami kepada bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, supaya kita sampai
ketemu bulan Sya'ban, ketemu bulan Ramadan, sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa yang perlu. Itu semua merupakan yang diangan-angani oleh setiap hamba-hamba Allah yang senantiasa dia mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nikmat yang Allah berikan pada hari ini, dan seterusnya dan seterusnya. Orang yang pandai bersyukur itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur kita selalu sebut alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Biasakan diri itu. Lalu kita sebutkan lagi di situ alhamdulillah ala ni'atillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamda yu'a fi ni'ama yukafi mazida. Kita bersyukur sama Allah. Alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatin sehatan zahiran wa batinan. Minta doa, baca doa Sayyidil istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana la ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa balaka bi ni'matika la ya abu bi dzambi firli fa innahu la yaghfiru dzunba illa. Itu bacaan raja Sayyidil istighfar, rajanya istighfar. Baca itu. Minimal istighfar aja begitu. Kemudian baca apa lagi? Kita baca doa buat orang tua kita. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. 3 kali kita baca. Baru kita Allahumma firil muslimin muslimat mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Baru kita usap dada kita, ya ruhi wal jasadi, nama kita sebutin ya, mukhlis siapa bin siapa, 3 kali kita sebut. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baca Fatihah, baca ayat kursi, baca kulhu, baca banas, baca alam nasroh, supaya Allah panjangin umur kita dalam keadaan sehat, afiah. Itu begitu, sehat jasmani, afiah ruhani kita, supaya kita jadi orang, kalau kata orang Betawi, dokoh. Kalau dibawa badan kita ke masjid nggak berat, kalau dibawa ke tempat-tempat ngaji badan kita nggak berat, buahnya mau masuk ke masjid aja begitu. Kalau udah ini, jadi kita adem, perasaan akan merasa tenang, batin kita merasa tentram, batin kita kalau berada di masjid, kalau berada di tempat-tempat taklim. Itu yang disebut sehat afiah, sehat jasmani. Begitu kita bersyukur pada Allah, seperti itu ya. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkahi bulan Rajab kita, mudah-mudahan Allah sampaikan pada bulan Sya'ban, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan menerima doa kita sampai kita kepada bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu diridhukan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Demikian saja, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila liqa. Mudah-mudahan kita ketemu lagi pada bulan yang akan datang. Kita mungkin pertemuan nanti awal masih ada sekali lagi, 2 kali ya. 2 kali ya. Nanti kita sekalian penutupan yang terakhirnya ya. Mudah-mudahan kita senantiasa, Allah senantiasa catat di tempat kita dengan amalan-amalan soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian al-fakir mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqdariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.